Inilah 16 nama yang beruntung dan bisa melanjutkan ke babak tandem ataupun top 16. Para judges yang sudah memberikan briefing video di sirkuit Primring 2 Russia. Oke, kita langsung melihat tandem bracket kelas Pro 2. Faiz Ryan dari tim Gak Masalah Racing Esports. Adi Nugroho yang datang dari tim Race is start, the drifting is go. Adi Nugroho will lead to the first clip zone. Yang kita lihat pembukaan angle yang cukup baik berada di line. Sayang sekali Faiz Ryan melakukan koreksi yang cukup berlebihan. Kehilangan momentumnya jauh dari Adi Nugroho. Belum sideways, belum pintu pin kita lihat terlalu jauh. Mencoba mendekat. Terus terjadi sebuah sentuhan antara bumper depan dan bumper belakang Adi Nugroho dan juga Faiz Ryan karena terlalu dekat Faiz Ryan. Terlalu agresif di depan. Dia akan di-chase oleh Adi Nugroho dari Sideways Garage yang menggunakan livery berwarna abu-abu dan berwarna merah dan sudah mulai. Faiz Ryan will lead to the first clip zone dan kita lihat very shallow angle and didn't hit the clip zone. Cukup dekat Adi Nugroho untuk membayang-bayangi Faiz Ryan yang berada di last qualifier. Kita lihat sebuah move chase yang cukup baik dari Adi Nugroho. Very beautiful. Dan kita lihat kembali pintu pin yang pertama di hari ini. Dan sekali tire drop tadi dari Faiz di ujung. Siapakah yang maju ke babak top 8? Ternyata tentu saja Adi Nugroho. Run yang lebih bersih, lebih baik ditunjukkan Adi Nugroho dan tentunya mengeliminasi Muhammad Faiz Ryan di round kelima ini. Langgara Fantai menggunakan JZX9 Old Classic Rivalry dan sudah dimulai menuju clip zone pertama dipimpin oleh Muhammad Langgara Fantai dan kita lihat paint yang cukup baik, membuka yang cukup baik. Kita lihat Armando membayang-bayangi Erlangga Ravanto masih berada dalam bayang-bayang, masih berada dalam spion dari Erlangga Ravanto. Cukup dekat. Kita lihat last attack akan dimajukan dan tentu saja Emrul Armando maju kepada pintu. Dan harus kita ingat bahwa di top 16 para driver harus melakukan chase run yang elite run yang sangat-sangat baik. Dan kita lihat paint drift to the clear first clip zone. Dan Airlangga mencoba long slide untuk mendekat ke Dido, tapi sepertinya percobaan itu naas dan hilang karena kita lihat sebuah gap yang cukup jelas terlihat di antara kedua driver ini. Memotong, itu adalah line yang diperbolehkan untuk chase run, tapi kita lihat pin to pin yang sekelibat saja di depan garis finish. Oke, kita lihat siapa yang menang. Ternyata Armando Dido berhasil babak ketiga dan ini dia Anandio satu yang wah di ronde kelima ini. Anandio Dwiki akan menjadi lead car sementara Rifat Putra men-chase mobil dari Dwiki. Kita lihat big sayang sekali penampilan perdana dari Rifat Putra. Dia melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal, menghantam barrier tadi. Sayang sekali. Dwiki tidak terganggu sama sekali, menyelesaikan lead run dengan sangat-sangat baik. Rifat, apa yang terjadi? Kejar mobil dari Rifat Putra. Rifat Putra, kita lihat dia harus bisa tampil 200% untuk bisa mengalahkan Dwiki. Oke, sayang sekali hanya tipis tadi mengenai clipping sama dan terjadi lagi. Kali ini bagian belakang mobil dari Rifat yang menabrak barrier dan langsung berputar. Dan tentunya game over untuk Rifat Putra. Ya, sayang sekali mimpinya harus berakhir secepat di babak top 16. Ya, itulah dia keunikan. Siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya? Tentunya itu adalah Anandio Dwiki. Apakah Raditya Hendar mau akan mengulangi? Bang ya. Oke. Sudah dimulai. Raditya Hendar menjadi lead car. Oh, Big Manji kita lihat. Good angle dari Radit, sangat-sangat agresif. Clipping zone kedua diambil dengan sangat baik, sangat-sangat rapi. Hati-hati, agak sedikit pelan, agak coba dikejar untuk dikejar oleh Dennis Suara Axel. Ya! Overloaded Radit, sayang sekali, big mistake dibuat oleh Radit. Sayang sekali. Punya advantage yang cukup banyak. Kali ini jangan sampai membuat kesalahan. Dennis Suara Axel memulai run-nya. Kita lihat langsung ditembak ketat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
tidak bisa melihat apakah ada kontak tadi terjadi ketika switch Vayne ya. Ketika akan masuk ke switching zone, clipping zone pertama. Oke, konspirasi baca bermain. Apa nih? Sepertinya kesalahan dari suara Axel yang terlalu off-roaded untuk Vayne Drive. Buat Vayne Drive ya, betul. Konspirasi masih bermain tapi. Konspirasi masih bermain. Masih bermain. Waduh, sayang banget. Padahal Dennis tuh sebenarnya kalau run-nya safe ya. Run-nya safe Ini. dan kita sudah punya resultnya. Dennis suara Axel. Ternyata Dennis suara Axel. Berarti tadi Yang sering masuk hari ini melawan Rafael Ananda yang chasing pertamanya di hari ini. Ini adalah sebuah battle dari Nissan S15 dan sudah dimulai kali ini dipimpin oleh Sandy yang akan melakukan Vayne Drive yang terlalu berlebihan sepertinya untuk Rafael Ananda yang tidak bisa melawan sang jagoan di kelas Pro 2 ini yaitu Sandy Pramantino. Kesalahan demi kesalahan dari Rafael Ananda di saat chasing Sandy Pramantino seperti yang diperlihatkan di run kelima hari, di battle kelima hari ini. Sayang sekali Rafael Ananda. Tentunya ini akan menjadi major advantage point untuk di poin. betul. Dan sudah dimulai kali ini Rafael Ananda yang akan leading dengan mobil Nissan S15 Silvianya berwarna putih dengan aksen berwarna biru seperti dari Benteng Racing. Dan kita lihat sudah memasuki clip zone pertama. Itu adalah Sandy Pramantino yang mencoba mendekat secara mendalam. Kita lihat pin to pin kah di sini. Switching back. Clip zone keempat kita lihat on the line dari Rafael Ananda cukup baik leading run-nya. Tapi kita lihat Sandy Pramantino secara malu-malu berada di sana untuk melakukan pin to pin. Tapi kita lihat Tutupi kesalahan dari Rafael Ananda dan tentunya yang lolos adalah Sandy Pramantino. Rafael Ananda sayang sekali terhenti. Ataya Kenzie. Aditya lagi ini baru panas di babak ronde 4 sampai mungkin ronde 5 ini akan panas juga. Oke, Kenzie sudah memulai lead run-nya. Agak straight di sana dan terjadi kontak dari Aditya Dilaga menghantam mobil dari Kenzie. Sebuah sentuhan sayang yang berakibatkan kemalangan yang tidak diinginkan oleh kedua pembalap ini. Iya, tentunya kita lihat nanti siapa yang salah, tapi sepertinya Aditya Dilaga yang tadi melakukan kesalahan ya. Melakukan kesalahan sendiri atau mungkin harus tersingkir dari babak top 16 oleh Kenzie. Oke, Aditya Dilaga sudah mulai run-nya. Ya, Vayne good initiation dan kita lihat masuk ke clipping zone kedua. Sangat baik mencoba untuk meninggalkan Kenzie, tapi Kenzie merapat, mencoba mendekat ke pintu sebelah kiri dari Aditya Dilaga, switching ke kanan. Good run dari Aditya Dilaga. One tire drop dari Aditya Dilaga. Ada di Kenzie dan betul saja Kenzie melaju ke babak top 8. Racing melawan Bagas and it's already go from this battle. Bagas Rahmat will lead and Villian Hank will chase. Kita lihat S15 melawan 180 LSX. Vayne Drive alongside yang cukup baik. Kita lihat pembukaan angle yang cukup bagus dari Villian Hank. Tapi sayang sekali kehilangan sedikit momentum untuk mencoba kembali mengejar. Kita lihat sebuah approach yang cukup ekstrim dari Villian Hank. Switchback untuk line terakhir, clip zone terakhir akan attack dari Villian Hank. Kita lihat sebuah run yang sangat baik dari Bagas Rahmat M di lead run pertamanya di Will Eat and Bagas Rahmat from Rifadek will chase. This is 180 versus S15 Sylvia and it's already go and kita lihat dari Villian Hank. Wah, pembukaan angle yang sangat baik tapi sayang sekali shallow angle dari Bagas Rahmat di clipping zone 1 menuju clipping zone 2. Mencoba menempel Villian Hank yang berada di leader run. Last chance untuk Bagas, kita lihat pin to pin. Wow, pin to pin dari Bagas Rahmat kepada Villian Hank. Keluar ternyata. Siapa B? Dan ternyata Villian Hank ya. Mungkin. Iya, ada Mas Ardian Pradana atau Mas Ucup melawan Jonathan Marcelino Wenur. Oke, Jonathan menjadi lead car. Kita lihat masuk ke clipping zone pertama. Ada sedikit lagi di sana kah? Sayang sekali Jonathan missing clipping zone kedua dan benar-benar ya disalip, sudah posisinya sudah nggak bisa ngapa-ngapain tadi. Terlihat jelas ya sebuah lag. Ya, apakah itu karena lagnya atau mungkin memang? Ya, sepertinya Jonathan mendapatkan lag dan seperti jadi ketabrak Mas Anggi ya. Iya, tentunya kita lihat Ardian Pradana atau Mas Ucup. Agak sedikit mengerem tadi dan membuat Jonathan Marcelino agak sedikit bingung. Kita lihat clipping zone pertama disentuh dengan sangat baik, masuk ke clipping zone kedua. Good run dari
Ardian Pradana, agak sedikit lurus tadi, hampir saja dan membuat Yonatan agak sedikit bingung juga tadi. Switching ke kanan, ditempel ketat, agak sedikit straighten Yonatan. Sayang sekali Yonatan. Ya, tapi pitnya sudah. Tentunya adalah Ardian Pradana. Mas Ucup melaju ke babak top 8. Yonatan harus tersingkir karena tadi ada Blink. Kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa lawan Armando? Pendatang di DDS yang tidak lama berada di dunia drifting beneran. Kita lihat dibuka angle-nya oleh Adi Nugroho. Wow, on the line. Kita lihat di clipping zone pertama. Sebuah koreksi dilakukan oleh Ruli Armando. Sayang sekali Dido. Mencoba untuk memperbaiki irannya, memperdekat jaraknya, proximity ke Adi Nugroho yang melakukan lead run yang sangat-sangat baik. Wingless sekali ini Nissan Cecil 180 SX-nya. Karena kita lihat pintu pin dari Armando Dido. Sebuah last chance. Dido Armando akan melawan Adi Nugroho yang kali ini di-lead oleh Armando Dido. To the first clip zone, kita lihat hati-hati dengan gundukannya. Pembukaan angle yang sangat besar. Sayang sekali Adi Nugroho sepertinya terkecoh, tergoyahkan oleh sebuah long slide dari Ruli Armando. Tapi Adi Nugroho belum mau menyerah, masih ingin mendekat. Tapi sayang sekali kehilangan momentumnya saat transition. Tapi sayang sekali kita lihat Ruli Armando juga keluar dari line sepertinya. Terjadi sebuah pintu pin dan sentuhan sayang tadi sebelum di track Prim 2 hari ini. Dan ternyata Adi Nugroho yang lolos. Tim ini luar biasa. Sudah dimulai, Dwiki akan menjadi lead car. Apakah kita lihat akan terjadi Big Manji nampaknya agak sedikit hati-hati Dwiki dan terjadi kontak. Ini bukan crash gear ya, hati-hati. Dan Denny Suara Axel agak sedikit slide untuk bisa mengejar mobil dari Dwiki. Tapi kita lihat Dwiki sekarang sudah mengambil line dengan cukup baik. Kembali ke rhythmnya dan iya. Oke, sudah dimulai Denny Suara Axel. Apakah akan Big Pain kita lihat. Oh ya, masih sama agak hati-hati. Tapi tadi nampaknya hanya sedikit menyentuh clipping zone. Nah, mungkin hanya garis ya. Kita lihat clipping zone ketiga diambil dengan cukup baik. Terlalu ke dalam. Denny Suara Axel kehilangan clipping zone ketiganya dan sayang sekali tentunya big deduction point. Semifinal Anandio Dwiki. Oke, ini dia match ketiga. Tiba-tiba mobilnya hilang. Oke, sudah dimulai. Sandy Pramantino menjadi lead car. Kenzie akan men-chase mobil dari Sandy. Kita lihat big angle di clipping zone pertama. Sangat-sangat cepat. Sandy Pramantino mencoba untuk meninggalkan Kenzie. Kenzie agak sedikit tertinggal, tapi coba didekati oleh Kenzie dengan cukup baik. Switching ke kiri, hampir saja menyentuh garis no touch zone. One tire drop dari Sandy. Ya, seperti one lagi dong, karena kita sudah masuk ke babak top 8 Pro 2 dan sudah bertukar posisi. Ataya Kenzie akan memimpin run kedua di bawah top 8 ini. Match ketiga, kita lihat Kenzie sangat baik, tapi menyentuh tembok. Dan tentunya game over untuk Kenzie. Ya, sayang sekali. Padahal di run sebelumnya sebenarnya Kenzie punya advantage ya kalau tadi ngelihat Sandy one tire drop ya. Tapi di sini Kenzie melakukan kesalahan. Aduh, sayang sekali. Kenzie harus tersingkir karena kesalahannya tadi di clean up. Gak pernah ketemu di semifinal ya. Indonesia from the Pro 2 class for the first season of IDDS and it's go. Ardian Pradana will lead. Villian Hang hesitates a bit because he's got earlier too early and let's go. Kita lihat. Big fail. Tentunya akan menjadi kehilangan poin yang sangat berarti untuk Ardian Pradana. Apa yang terjadi? Dan ini dia. Tentu saja Villian Hang yang melaju ke babak semifinal. Ini dia. Ada Adi Nugroho yang akan melawan, yaitu Sandy Pramantino. Dan ini dengan Nissan 180 SX yang tidak mempunyai sayap belakang. Kita lihat sudah dimulai. Dwiki will chase yellow angle di main vane-nya untuk melakukan proximity yang cukup dekat. Tapi apakah dia melewati garis line? Dari drifter ini kita lihat Adi Nugroho juga cukup baik.
Dwiki membayang-bayangi dengan bagus. Kita lihat untuk line terakhir, sayang sekali. Sayang sekali Dwiki keluar dari track. Voting presiden waktu itu pernah 140% totalnya gitu. di Rusia. Dan Dwiki will lead, Adi Nugroho will chase. Kita ingat di sini akan ada top OMT di top 4 kelas Pro 2. Kita lihat sebuah proximity yang cukup jauh dari Adi Nugroho dan sudah mulai attack. Kita lihat di sini bannya menempel ban dari Dwiki secara perlahan. Kita lihat di clip zone terakhir akankah di attack. Sayang sekali Adi Nugroho kehilangan momentumnya. Terlihat jelas pintu pin, tapi sayang sekali. Wah, hasilnya adalah one more time. Adi Nugroho will lead now. Anandya Dwiki akan chase. Sepertinya dua-duanya akan melakukan run terbaiknya di OMT pertama hari ini. Kita lihat. Very shallow angle dari Dwiki, tapi untuk mencoba memperdekat jaraknya, kita lihat. Proximity yang sangat baik, tapi kita lihat sebuah kehilangan momentum dari Dwiki untuk mengamankan line terakhir di clip zone terakhir. Kita lihat akankah Dwiki attacking, tapi sepertinya tidak. Advantage tentunya untuk Adi. Keempat akan dimulai kali ini. Anandya Dwiki will lead. Adi Nugroho akan chase menuju clip zone pertama. Apakah yang akan terjadi? Kita lihat. Pembukaan angle yang lebih besar dari Dwiki cukup baik. Kita lihat tertinggal Adi Nugroho di clip zone kedua, tapi mencoba mendekat di clipping zone ketiga. Kita lihat Adi Nugroho sangat-sangat dekat, mimikingnya sangat baik. Transition line terakhir, clip zone terakhir, dan pintu pin dari Adi Nugroho kepada Dwiki. Wow. Menuju ke babak final adalah Adi Nugroho. Berbanding 1 OMT ya. Dan ini adalah battle kedua. Garage. Oke, Sandy sudah memulai runnya. Lead run dari Sandy dan chasing akan dilakukan oleh Filian Heng. Big Manji. One tire drop. Kita lihat bisa sangat jelas ya tadi ya. Apakah di line, tapi kita lihat sangat-sangat baik run dari Sandy. Sangat-sangat baik mencoba untuk meninggalkan. Agak sedikit ragu-ragu di sana. Ya, Filian Heng bisa menempel dengan sangat ketat di akhiran. Cukup baik Filian Heng. Go sudah dimulai. Filian Heng akan memulai dengan big feint sepertinya. Agak sedikit hati-hati. Tapi kita lihat. Tapi Sandy melakukan kesalahan. Straighten dia. Cukup fatal tadi kesalahan dari Sandy. Dan Filian Heng tentunya akan mendapatkan advantage yang cukup besar. Sandy melakukan kesalahan. Kembali lagi kesalahan yang fatal oleh Sandy. Dan Filian Heng tidak melakukan kesalahan sedikit pun di run ini. Season 1 ini sayang sekali. Oke, ini dia hasilnya. Filian Heng kembali lagi hadir. Oke, Fatal saya kesalahannya dan membuat dia harus puas untuk hanya bisa memperoleh posisi ketiga melawan Anandya Dwiki. Oke. Sandy Pramantino dengan mobil 404 Silvia S15-nya akan memimpin menjadi lead car. Anandya Dwiki akan menjadi chase. Kita lihat. Big angle di clipping zone pertama. Masuk ke clipping zone kedua. Kita lihat agak sedikit salah tadi sepertinya Dwiki. Hati-hati. Mencoba untuk mendekat ke mobil dari Sandy. Tapi kita lihat. Terhenti momentum dari mobil Dwiki. Sayang sekali. Car posisi sudah. Anandya Dwiki akan melakukan lead run. Dan Sandy tentunya akan men-chase mobil dari Dwiki. Kita lihat. Nyaris sekali tadi reverse entry. Tapi kita lihat clipping zone kedua. Hanya disentuh sedikit oleh Dwiki. Masuk ke clipping zone ketiga. Keempat, sorry. Switch ke kanan, clipping zone terakhir. Dan kita lihat Sandy tentunya sangat baik untuk bisa pin to pin. Sedikit kontak tadi terjadi di akhir hasil. Siapakah yang memenangkan posisi ketiga? Dan Sandy Pramantino mendapatkan. And we got 2, 1, and go! Adi Nugroho yang akan berada di depan will lead
Villain Hang will chase. Apa yang akan kita lihat di sini? Kita lihat di Grand Final di kelas Pro 2 hari ini. Kita lihat pembukaan angle yang sangat-sangat signifikan oleh Adi Nugroho. Very good. Kita lihat kesulitan Villain Hang untuk mengikuti sang top klasemen sementara, yaitu Adi Nugroho. Last clip zone, akankah attacking dari Villain Hang? Tapi kita lihat sayang sekali Adi Nugroho. Perfect run for the lead run. Harus melakukan resiko yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi. Kita lihat Villain Hang will lead and Adi Nugroho will chase to the first clip zone. A big angle from Villain Hang. Let's see Adi Nugroho. What a close proximity from him. Kita lihat shallow angle untuk mendapatkan proximity yang lebih dekat lagi. Sayang sekali clip zone keempat sangat-sangat tidak tersentuh oleh Villain Hang to the last clap season. Dan kita lihat pin to pin from the Pro 2 King Adi Nugroho. 180 assist maksimal. Kita tahu, juri tahu, Anda tahu, pemenangnya adalah sang pemimpin klasemen sementara itu adalah Adi Nugroho dari Sideways Garage. Berikan emoji api sebanyak-banyaknya to the winner of the Grand Final kelas Pro 2 di kelas Pro 2 ini di round